Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bleduk Bumi Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang kebodohan yang saya alami ya teman-teman. Ini kebodohan kok dibagikan ya. Tapi ini benar ya teman-teman. Ini adalah kejadian yang menimpa saya kemarin ya teman-teman, itu minggu kemarin. Dari kebodohan itulah kita bisa banyak belajar ya. Karena kalau sudah terjadi gitu, kita bisa introspeksi diri, bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian tersebut. Ceritanya gini ya teman-teman. Kemarin itu saya, minggu kemarin itu ya, tanggal 1 April ya, itu saya dapat SMS dari kantor TNG ya. TNG adalah sebuah lembaga keuangan yang bisa digunakan untuk transaksi transfer uang ke Indonesia, atau bisa digunakan untuk transaksi belanja ya teman-teman, buat belanja di supermarket atau di mana itu bisa ya. Tapi saya sendiri juga belum pernah menggunakan untuk transaksi belanja, itu belum ya. Saya itu cuman bisa menggunakan untuk transfer uang ke Indonesia ya. Jadi saya itu minim sekali pengalaman tentang e-wallet, penggunaannya gimana itu belum begitu pandai ya teman-teman. Intinya begini ya teman-teman, saya itu menggunakan TNG ini belum begitu paham. Jadi ada SMS yang dari kantornya itu ya, saya anggap ya itu beneran. Jadi nggak menyangka atau mengira itu bahwa itu penipuan ya teman-teman. Dan mungkin ada yang mengalami seperti saya, mendapat SMS seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah ada yang membalas atau gimana? Teman-teman silahkan ya, silahkan komen di kolom komentar. Berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin menonton video saya ini, biar jadi sedikit menambah pengetahuan tentang pengiriman uang ya. Sebenarnya ini penipuan ya teman-teman. Itu saya sudah klarifikasi ke kantornya TNG, itu katanya bukan dari kantor TNG SMS tersebut ya. Jadi saya datang ke kantor TNG, bagaimana ini kok saya dapat SMS begini, dan itu akun saya itu tidak bisa saya buka ya teman-teman. Karena panik itu ya. Sebenarnya itu awalnya itu saya tuh mau kirim uang ke Indonesia. Jadi saya mau buka itu rekening TNG saya itu, maksudnya akun TNG saya itu saya buka, mau kirim uang, mau transfer uang ke Indonesia karena keluarga di Indo membutuhkan uang secepatnya. Jadi waktu aku buka itu nggak bisa, itu mungkin udah dikunci sama itu si penipu itu tadi ya. Nah setelah saya buka nggak bisa, saya coba ketik itu, terus masuklah SMS itu tadi ya. SMS-nya gini, itu dia ngirim kode OTP itu lewat SMS ya teman-teman. Tapi ya saya tuh nggak nyangka itu dari penipu. Wong itu yang ngirim itu dari nomornya kantor TNG ya. Jadi saya sendiri sama sekali tidak mengira kalau itu dari penipu yang mengirim. Nah setelah saya dapat SMS tersebut ya, itu terus dia ngirim lagi ke WA ya teman-teman. Dia ngirim lagi, suruh masukin kode yang dikirim lewat lewat SMS itu ya. Kemudian dia ngirim lewat WA, suruh masukin di WA, di nomor WA. Terus kemudian saya masukin. Setelah saya masukin, tetap saja tidak bisa saya buka itu akun TNG saya itu. Saya lebih panik lagi, tambah panik lagi ya. Terus dia ngirim SMS lagi, nelpon ya.
Terus kemudian nelpon, tapi setelah nelpon aku angkat, teleponnya dimatiin ya. Itu anehnya yang bikin penasaran. Terus kemudian setelah saya angkat enggak situnya enggak menyahut, maksudnya enggak, terus dimatiin teleponnya. Kemudian dia ngirim SMS-nya ya seperti itu tadi. Saya disuruh top up lagi minimal 3.000, itu bonusnya 500. Jadi kalau saya top up 3.000 dapat bonus 500, itu bisa diambil kalau saya top up ya kan. Itu tadi kan awalnya itu nggak bilang kalau suruh top up dulu kan. Terus kemudian kalau masukin 5.000 itu bonusnya 700.000. Nah ini dari sini saya baru sadar bahwa ini penipu. Terus akhirnya aku diemin, tapi tetap saja panik karena saya tidak bisa mengirim uang lewat akun TNC saya. Terus kemudian saya berhenti, terus ya tetap panik lah pikiran itu. Terus besoknya gitu saya datang langsung ke kantor TNC yang berada di King Road Fortress Hill di Olympia Plaza sana, di Fortress Hill sana ya. Terus di situ saya dibilangin kalau itu gini ya, ini videonya. Yang amannya gimana? Yang amannya kamu nggak berikan data apapun ke orang lain. Iya, maksudnya kalau pakai yang ini lagi gitu. Iya, akan aman, tapi kalau kamu nggak berikan kode OTP, PIN transaksi, password, data pribadi kamu yang aman mbak akun TNG kamu. Kalau kamu kasih kode OTP ke orang lain, mbak, dia bisa masuk akun TNG kamu mbak. Itu berarti uang sudah nggak ada, udah diambil. Uang kamu udah nggak ada mbak. Jadi karena ada uang hilang, saya saranin kamu lebih baik lapor ke polisi juga. Terus kalau kamu udah ada laporannya, kamu ke kantor lagi, terus kamu kasih surat laporannya. Terus laporannya polisi gimana itu? Ya, kamu ke sana mbak, kamu kasih tahu apa yang kamu kasih tahu saya. Ada yang chat kamu. Saya bisa bantuin kamu login dulu ke akun kamu sekarang ya. Maksudnya diaktifkan kembali bisa? Iya bisa mbak. Tapi kamu jangan pernah lagi kasih kode OTP ke orang lain mbak. Kamu harus simpan sendiri itu. Sampean mau ambil masakan toh? Saya kirimin kamu SMS, kamu cek SMS-nya mbak. Udah, ini kan udah selesai, ini tinggal nunggu 15. Kita nggak akan mintain kamu untuk kasih kode OTP mbak. Di SMS kode OTP itu udah bilang kalau jangan kasih tahu siapapun. Saya juga ya biar nggak penuh di sini. Dia chat kamu di WhatsApp atau di Facebook mbak? WhatsApp. Di WhatsApp. WhatsApp. Kita nggak ada WhatsApp yang bisa chat mbak. Jadi kita nggak akan mungkin chat kamu di WhatsApp mintain kode OTP atau apapun itu mbak. Bikin kata sandi yang baru mbak. Jangan pakai yang sama kayak kemarin. Jangan pakai nama, tanggal lahir 123456778. Pakai yang kamu sendiri ingat tapi nggak gampang ditebak orang lain ya. Udah bisa login ya mbak ya. Udah bisa dipakai ya ini hari ini di. Dipakai. Oke. Tapi jangan kamu kasih lagi mbak itu kode OTP ke orang lain. Kalau ada yang chat kamu bilang dapat bonus $500 atau apapun itu, kamu mending nggak usah balas, langsung blokir aja ya. Itu bukan dari TNC. Kalau WhatsApp kita mbak, kita cuma kasih tahu promosi atau update, tapi kamu nggak bisa chat sama kita. Seandainya kita bikin laporan ke polisi itu nggak mungkin balik ya itu. Kamu bisa coba mbak. Kamu bisa coba lapor ke polisi aja dulu. Kan nggak ada salahnya kamu coba kan. Nanti kalau misalkan kamu terus-terusan follow up sama polisinya, dia bakalan follow up ke kita mbak. Jadi kita bakalan bisa kasih informasi ke polisinya nanti. Maksudnya gimana? Bikin laporannya itu? Kamu bikin laporan ke polisi. Terus nanti kalau misalkan kamu pengen banget duit kamu dibalikin, ya kamu follow up ke polisinya. Nanti polisinya akan investigasi ke kita. Kayak gitu. Mending kamu laporan ke polisi aja mbak, saran saya. Karena duit kamu udah nggak ada di akun TNG kamu, tuh kamu bisa lihat sendiri. Kalau itu udah nggak ada. Ya terus kamu jangan kasih lagi mbak itu kode OTP ke orang lain ya. Iya. Udah gitu aja mbak. Oke, ya makasih. Terus di situ saya suruh booking untuk melaporkan bahwa saya kehilangan uang di rekening handphone saya setelah menerima SMS tersebut.
kebetulan itu sucinya itu ada di rumah, jadi saya terus bilang sama anak majikannya itu saya diantar ke kantor polisi ya. Terus saya diantar ke kantor polisi, saya booking ya, jawabannya dari polisi Hong Kong ya seperti itu. 小心啲，小心啲先第一樣嘢。所有你見到類似嘅圖像嘅話咧，我建議你咧乜都唔好撳，乜都唔好理，直接打電話上去直接打電話去。你一少翻到屋企，就唔該係抄定一啲真嘅 hotline 嘅電話，就打電話你公司有冇啲咁嘅優惠，有冇啲咁嘅 promotion。即係打過去問翻佢，等翻公司你如果你可以去又好，你點樣？你總之去聯絡翻去問翻佢，喂，究竟件事係咪真啊，定係假嘅？咁樣先至再做啲乜嘢？如果你話呢一刻你想等嘅，咁我就只可以幫你立案等。如果唔係嘅，咁我純粹都係當備案，咁啊做翻我自己嘅做翻備案做，即係話曾經有咁嘅事情咧，有個神秘網站之後就其實國安城大概都係大致上嘅，都係話有個神秘網站就要我輸入咗密碼，咁就之後我啲錢就唔見咗，咁啊而家就幫我調查當中，咁暫時就咁樣樣。希望你想點？係啦，問實你想好似佢咁講，兩個選擇，第一個選擇就係打入電腦，放喺電腦度當備案。明唔明咩叫備案？即是 record。然後咧，第二個嘅就係等，等佢啲同事去行，真係認真整啦。開始你想點樣揀？係得個整字咯。嗰個你嗰個錢係唔會翻嚟㗎啦。咁樣你想做邊一個？你決定。即係擺電腦先啊！擺電腦先，係啊，係咪啊？係啊 ，record。身份證。Begitulah tadi ya teman-teman, intinya ya saya disuruh milih melanjutkan kasus ini atau laporan saya dicatat sebagai daftar laporan dimasukkan dalam komputer ya teman-teman, atau melanjutkan kasus ini untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian ya. Tapi ini lebih maafan ya teman-teman katanya tadi ya. Untuk itu saya memilih untuk dimasukkan sebagai daftar laporan saja ya. Dan untuk melanjutkan kasus ini saya pikir juga bukan kasus yang besar, dan uang yang hilang pun juga tak seberapa. Yang penting udah ada laporan ke kepolisian, itu ada udah. Nah itu gimana ya? Ya kalau uang nggak mungkin lah kembali, tapi paling tidak kita bisa laporan lah, itu sebuah penipuan gitu. Tapi kalau mengharap itu uang kembali nggak mungkin ya. Tapi itu kan sebenarnya uang yang masih ada saldo yang tertinggal di rekening saya, itu rekening TNC saya itu, jadi yang keambil itu. Jadi saya ketipunya itu maksudnya nggak masukin uang itu, enggak, dia ngambilnya saldo yang ada di rekening saya sebelumnya gitu ya. Jadi saya nggak mengeluarkan uang atau memasukkan uang setelah dapat SMS itu, tidak. Karena saya sudah sadar bahwa itu penipuan, tetapi ya terlanjur sudah mengirim kode OTP itu tadi, salahnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman intinya hati-hati saja, jangan sampai meskipun itu SMS mengatasnamakan dari kantor TNC sendiri, jangan sampai dibales ataupun ditanggapin ya teman-teman. Itu semua penipuan ya. Jadi sebaiknya langsung aja datang kalau ada masalah tentang akun atau rekening TNC-nya, langsung datang aja ke kantornya aja ya. Itu lebih aman ya teman-teman. Jadi intinya ya saya berbagi kebodohan ini ya buat teman-teman agar lebih berhati-hati kalau mendapatkan SMS yang sifatnya begitu ya, maksudnya berkaitan dengan keuangan ya teman-teman. Itu ya misalnya mendapat hadiah atau mendapat bonus apa, atau suruh gimana, itu kalau nomor yang tidak kita kenal abaikan saja atau diblokir aja sebaiknya ya teman-teman. Itu saran dari polisi Hong Kong juga begitu. Kalau nomor tidak dikenal nggak usah ditanggapin gitu ya teman-teman, diblokir aja ya.
jangan ditanggepin. Itu kan banyak ya. Kadang ada nomor-nomor yang tidak dikenal masuk gitu ya. Buat teman-teman, begitu aja sharing saya kali ini. Dan itulah hikmah dari sebuah kebodohan ya teman-teman. Jadi saya bisa mengerti kalau setelah kejadian ini saya lebih berhati-hati tentang masalah SMS atau nomor-nomor yang tidak dikenal masuk itu diabaikan saja ya. Itu karena ya terkadang itu mengatasnamakan kantor yang bersangkutan gitu. Jadi kita itu nggak ngira ya. Tapi dari situ kita bisa banyak belajar untuk lebih berhati-hati ya teman-teman. Sekian dulu sharing saya kali ini, dan terima kasih telah mendengarkan sebuah pengalaman atau kebodohan dari saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.